Pagi ini aku mau memulai aktivitasku dengan membuka pintu. Buka jendela supaya udara masuk ke dalam rumah. Sorry ya, ruangan aku itu agak berantakan. Jadi semalam itu aku tuh ada ngerjain beberapa hal dan sangat sibuk sampai aku begadang. Itu ada beberapa buku juga berserak nih. Aku mau bersihin rumah dulu, gak apa-apa ya. Maklum, banyak yang mau dikerjain. Pagi ini aku itu mau masak sop ayam kampung. Ayam kampung itu udah beku. Aku masukin ke freezer guys. Lihat nih, nggak bisa dibuka satu persatu. Keras dia. Mungkin karena udah terlalu lama ya aku simpan. Sebenarnya nggak terlalu lama-lama kali sih. Sekitar seminggu atau 2 minggu. Oh ya, by the way di sini aku pakai black holder dari Shopee. Harganya murah tau gak sih? Sekitar 6.000 doang. Sebelum aku masak, aku mau ikat rambut dulu karena takutnya nanti isi masakanku rambut semua kalau misalnya nggak diikat. Halo, ini aku ya. Oke, ini aku mau bersihin dulu periuk aku. Ini periuk aku yang udah lama ya, udah legend aku bawa dari kampung. Ini periuknya itu udah lama sekali. Sebenarnya masih bersih, cuman karena udah terlalu sering dipakai jadi kan agak hitam ya. Tapi sebelumnya karena kemarin kan aku udah masak sop juga dan hari ini masak sop. Kan tahu nggak, aku tuh suka sekali sama sop ayam kampung. Jadi apapun ceritanya, walaupun udah kemarin makan sop ayam kampung, sekarang juga makan sop ayam kampung, ya it's okay gitu. Karena aku ngerasa kalau aku minum sopnya, badan aku tuh terasa fresh. Kalau kan gimana? Kan gitu nggak? Ya kalau aku begitu, makanya ya udah nggak apa-apa. Lagian pula kan untuk makanan kesukaan aku tuh yang sederhana-sederhana aja, nggak mesti yang harus gimana-gimana. Aku suka yang sambel, suka sop juga gitu. Tapi yang penting masakannya tuh yang nggak pakai micin-micin gitu. Nah, ini aku bersihin dulu ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu nih sama kalian yang belum tahu. Ayam kampung itu sebenarnya sangat bagus untuk kesehatan loh. Dia itu punya banyak vitamin. Jadi ada 3 poin utama yang dimiliki oleh ayam kampung, yaitu vitamin B kompleks. Fungsinya untuk menjaga fungsi saraf dan menambah nafsu makan. Kedua, cocok nih untuk kita yang ya budak korporat lah kita bilang, khususnya untuk mengurangi stres dan juga mempercepat pemulihan pada saat sakit. Cocok nih untuk yang demam-demam. Aku pernah sih demam ya. Jadi pada saat aku demam, aku tuh minum sup ayam. Tau gak? Langsung sembuh. Nah, the last. Itu ada kandungan vitamin D3-nya. Membantu penyerapan kalsium agar tulang kuat. Cocok nih untuk orang-orang tua kita yang sudah lansia ya. Karena mereka kan sudah tua nih, otomatis mereka tuh sudah banyak mengidap penyakit osteoporosis. Jadi yang sangat bagus untuk kesehatan mereka. Dan sekarang aku udah bisa nih pisah-pisahin ayam kampung aku. Tadi aku rendam nih dengan air biasa. Nah, setelah aku rendam dengan air biasa, bisa dipisah satu persatu. Tahu nggak? Nggak banyak aku masak, karena kan yang makan aku doang. Sekarang aku rebus ayam kampung aku. Dan airnya nggak terlalu banyak, cuma sedikit aja. Tapi nanti sekitar 5-10 menit aku tambah lagi airnya. Di sini aku tambahin rempah-rempahnya. Gak banyak aku masukin karena kalau terlalu banyak menurut aku jadi bau. Aku cuma masukin kayu manis, kapulaga, buah pala, sama merica. Itu kan hanya sedikit doang. Sebelum aku masukkan rempah-rempah aku ke dalam periuk, better aku cuci dulu nih. Karena pada saat proses pengeringan rempah-rempah itu kan sudah berdebu. Jadi ada baiknya kita sterilisasi dulu untuk masuk ke dalam periuk. Di sini aku pakai bawang merah. Bawang merahnya cuma 1 siung aja tapi agak besar. Aku kupas perlahan. Mataku agak perih kan kalau ngupas bawang merah agak perih nggak mata kalian? Aku kok agak perih ya dari kecil sampai sekarang. Kalau aku kupas bawang merah itu mataku perih tau nggak sih? Ini cuma satu loh bawang merahnya, apalagi banyak. Terus kalau misalnya ditanya orang kita lagi ngupas bawang, dikira kita nangis. Padahal bawang merah itu memang sangat sensitif untuk mata. Tadi kan bawang merah sudah selesai aku iris, sekarang aku iris kentang dulu.
Kentangnya cuma satu biji. Sebenarnya aku pengen buat 3 sih, tapi yang di kulkas cuma satu. Lagian ini kan untuk breakfast doang. Ntar siang aku masak lagi untuk diriku sendiri. Nah, setelah selesai kentang, aku mau ngupas wortel. Wortelnya agak jelek ya. Kemarin kan aku beli di Paja itu masih bagus. Dan nggak tahu ya, mungkin sudah lama disimpan mereka. Jadi pada saat aku simpan di kulkas, ya looks-nya kayak begini. Tapi nggak apa-apa, masih bagus kok. Tapi ya agak effort lah untuk dikupas. Selain dia sudah loyong, nggak segar lagi, jadi kita harus sabar ngirisnya. Ini aku sudah selesai iris, aku cuci dulu sampai bersih. Nah, setelah itu nanti kan aku mau irisnya satu-satu supaya supaya cepat matangnya. Karena kalau misalnya besar-besar diiris, otomatis kan lama nih masaknya. Sementara aku udah lapar. Ini aku iris kecil-kecil, tapi nggak kecil-kecil banget. Ya sekitar 2 jari aja sih. Aku mau iris wortel dulu dengan perlahan-lahan karena juga boxnya sudah sangat loyo. Aku irisnya pakai tangan aku sendiri, nggak pakai sangkalan. Sebenarnya aku punya sangkalan sih di rumah ini, tapi kayaknya karena cuma satu biji doang, kayak aku lebih bagus untuk ngirisnya pakai tangan. Nah ini nih untuk sop aku sudah mendidih. Aku masukin kentang, aku masukin wortel, airnya sudah menyusut banyak. Aku rencana mau masukin juga nih air dingin ke dalam karena aku pengen minum sop hangat pagi ini supaya badan aku terasa lebih segar. Aku mau masukin juga sop. Tahu nggak? Ini sopnya kemarin dibeli abang aku dari Pajak. Gak banyak sih dia beli, tapi karena nggak langsung dimasukin ke kulkas, jadi ya beginilah keadaannya pemirsa. Ya nggak segar lagi sih, tapi aku pilih-pilih dulu mana yang layak untuk dimasak. Memang kalau untuk rasanya masih sama-sama enak, tapi ya kita kan kalau misalnya nengok sesuatu hal itu dari looks yang nggak seger, ya kita kurang bersemangat. Tapi nggak apa-apa, hal ini nggak akan menutup rasa, rasanya tuh jadi nggak enak. Tapi ya aku akan tetap masak ya. Di sini aku cuci dulu untuk sop sama bawang prenya, karena kalau di ladang kan sop sama bawang pre ini disiram ya sama pupuk. Jadi kita itu memang harus hati-hati sama pupuk zaman sekarang. Kalau misalnya kita nggak cuci bersih, jadi kita itu kayak makan pupuk setiap hari. Kalian pernah nggak pergi ke beras lagi sana jalan-jalan? Kalau kalian tengok nih petani-petani yang nanam kayak tanaman-tanaman muda seperti jagung, bawang, kalau kentang kayak wortel itu kan ditanam di dalam tanah ya. Kalau kayak bawang pre, daun sop, sama sayur kol, terus apalagi brokoli nih. Wah, apalagi itu. Padahal tuh sangat bagus untuk kesehatan kan, antioksidan. Tapi ya gimana mau kita bilang, zaman sekarang kan kalau nggak dipupuk rasanya ya tanaman tadi itu juga nggak subur. Bukan kayak dulu. Tapi ada kalanya juga bisa nih kita buat tanaman di rumah itu pakai organik. Dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Tapi ya kalian tahu harga tanaman organik kan itu sangat mahal ya. It's okay sih, yang sebisa-bisa mampunya aja kita beli. Sini aku sekarang ngiris bawang merah. Kalian tahu nggak? Aku tuh pengen sekali ngiris bawang merah itu ala Chef Shuna. Tapi pisau aku tuh nggak tajam. Jadi ya nggak cocok untuk buat yang kayak gitu-gituan. Jadi aku irisnya seperti biasa aja, yang kayak dulu-dulu gitu. Sekarang aku mau giling cabai. Kalau pakai batu gilingan aku, anti pecah, anti badai. Memang batu gilingan aku kan sangat berat, tapi sangat bagus sih untuk dipakai karena itu batu asli. Dan kalau kita pakai batu itu nggak berpasir. Kalau kita beli di pajak kan batu gilingan zaman sekarang itu ringan ya, ringkas, tapi itu kadang berpasir. Nah, ini aku sudah ambil tadi dari kulkas cabai rawit aku yang sudah berumur 1000 tahun sebelum Masehi. Sama tadi kan ada jeruk ya. Kalian tahu nggak? Itu sudah lama loh di kulkas aku. Tapi karena aku sudah lama nggak
masak ya, kemarin aku ada kesibukan, jadi nggak sempat nih cek-cek kulkas dan nggak makan di rumah. Jadi banyak sekali makanan aku yang nggak termakan sama sekali. Nah, baru sekarang aku masaknya. Lihat nih, cabai rawit aku udah kayak gitu bentuknya. Tapi nggak apa-apa. Aku rencana akan masaknya hari ini, tapi nggak aku goreng. Aku cuma campurnya dengan jeruk asam aja. Kayaknya sop aku sudah mulai jadi. Tadi aku udah jadi masukin air sih ke dalam biar lebih banyak kuahnya. Tapi ini pun sudah nyusut juga. Aku lagi mau nyoba nih rasanya gimana, enak atau enggak. Aku mau masukin garam. Kalian tahu nggak? Aku tuh nggak pakai micin ya. Kalau nanti pakai micin rasanya agak aneh. Kurasa aku tuh kayak makan sop-sop yang di pinggir jalan. Karena kalau yang di pinggir jalan itu kan semua pada umumnya pakai micin ya, pakai Ajinomoto, pakai Royco. Aku juga nggak pakai Royco guys. Aku hanya pakai garam tok doang. Kalaupun agak pedas, sometimes aku tuh pakai gula putih. Nih, aku masukin dulu ya jeruk aku yang sudah berapa tahun ini ke dalam. Memang sih bentuknya itu gak bagus dan gak menarik sama sekali. Tapi kalau untuk rasa, dia masih oke kok. Kalau kalian mau nyobain sini, kita makan bareng nanti. Tadi aku lupa pakai saringan karena ternyata itu kan ada batu-batunya ya. Jadi memang harus pakai saringan, tapi nggak apa-apa lah. Yang makan kan aku doang. Kalau tadi yang makan rame-rame nih, ada datang sekampung ataupun teman-teman aku, ya pasti wajib pakai saringan karena ya sangat terganggu kalau kita makan sambal itu ada batu-batunya juga. Ternyata nasi aku sudah masak dan ya bentar lagi aku mau sarapan. Di sini aku masukin garam ke dalam sop aku dan memang just salt doang gitu, nggak ada yang lain. Aku coba dulu, aku aduk-aduk perlahan. Gimana nih tingkat kematangannya? Apakah sudah mateng kentangnya, wortelnya, khususnya untuk dagingnya? Apakah sudah mateng atau enggak? Nah, for the last, aku tuh mau masukin bawang merah, bawang pre, sama daun sopnya. Kalau tadi aku masukin di awal, itu kan daunnya tuh jadi merah-merah ya. Jadi nggak cantik. Nah, pada saat dia sudah mateng, wortel, kentang sama dagingnya aku masukin aja. Jadi kan itu kayak hiasan doang sih di atas sebagai topping gitu. Ini aku aduk juga perlahan-lahan. Aku coba nih testernya gimana nih rasanya yang aku masak gitu. Penasaran juga sama yang aku masak. Karena ini masakan simple yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi ya siapapun pasti bisa kan masak sop. Jadi sekarang sop aku sudah mateng dan tibalah saatnya aku masukin ke dalam piring aku. Nah, ini piring aku tuh terbuat dari keramik. Tak kenapa ya, aku tuh lebih suka sama bowl keramik putih yang seperti ini, bowl keramik yang polos, nggak ada motif-motifnya apapun. Karena kulit itu kayak lebih mahal, lebih classy, lebih elegan, dan kayak makan di restoran-restoran. Lihat nih bentuknya. Walaupun masakan rumah, tapi aku pengen sekali menyajikan suatu hal itu like restaurant. Ini contohnya nih. I just put my rice on my plate. Jadi kan kalau di restoran itu pakai plate yang kayak gini. Plate yang polos, yang lebar dan muat semuanya. Aku sengaja beli ini untuk di rumah karena menambah semangat aku untuk sarapan dan juga makan. Aku masukin nasi ke dalam. Ya, sebenarnya aku sudah lapar kali sih. Tapi nggak apa-apa lah. Aku nggak banyak dulu makannya. Ini dia. Sarapan aku pagi ini ada sambal, ada sop ayam kampung, sama nasi putih. Aku taruh juga sendok garpu sama sendok biasa. Jadi like restaurant. Ini aku coba dulu ya. Aku mau coba dulu masakan aku tuh gimana sih sebenarnya rasanya. Apakah enak atau enggak. Nah, kalau untuk tingkat kematangan dari wortelnya itu sangat lembut dan juga rasanya oke lah, minyak-minyak ayam itu keluar jadi ada kandungan kaldunya. Guys, terima kasih ya udah nemenin aku masak dan aku sarapan dulu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di konten aku selanjutnya.